Halo teman-teman semua. Pada episode kali ini saya akan membahas materi video editing dengan menggunakan Adobe Premiere Pro CS4 ya. Adapun sub materi yang akan saya bahas yaitu teknik dasar dalam editing video seperti menyisipkan teks atau animasi, memisahkan video dan audio, memotong video dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju workspace. Inilah tampilan pertama saat pertama kali kita membuka Adobe Premiere Pro CS4 ya. Jadi di sini ada new project, open project ya, atau help seperti itu. Nah, kalau kita ingin memulai project baru, kita klik saja new project ya. Nanti di kotak dialog new project ini ada tentukan video, audionya, display formatnya seperti apa. Kita tidak abaikan aja dulu ini, kita langsung masuk ke sini aja ya. Nah, kita tentukan dulu nih locationnya di mana. Kita tentukan, misalnya saya mau locationnya sudah saya tempatkan di Drive D misalnya. Foldernya Premiere atau direktorinya Premiere. Nah, ini dia. Oke, langsung ya. Nah, nanti di sini ditetapkan nama name-nya apa. Misalnya saya buat di sini Latih 1. Ya, Latih 1. Oke. Nah, di sini menentukan available preset itu maksudnya kualitas dari kualitas dari video itu sendiri apa mau PAL atau NTSC. NTSC ini biasanya televisi ya, seperti itu. PAL juga, atau mobile device ya. Kita pakai yang ini aja dulu, AVC Intra ya. Nanti kedepannya baru akan kita kupas satu-satu ini apa sih yang preset, available preset ini apa aja dan seperti apa saja. Oke, nanti di episode berikutnya kita langsung oke di sini. Nah, ini dia workspace dari Adobe Premiere ya, CS4. Nah, di sini ada program sequence itu untuk nantinya video yang akan ditampilkan di sini ya. Video yang akan ditampilkan nantinya kita atur. Nah, dengan adanya video yang di sini nanti kita bisa atur di timelinenya, timeline berapa yang harus kita edit ya. Ya, inilah dia kelebihan yang dimiliki oleh bukan hanya Adobe Premiere ya, mungkin di editing video lainnya yang memiliki layer seperti ini sangat-sangat membantu kita untuk mengekspresikan atau membuat suatu hal yang memang nantinya itu tidak terbatas gitu loh. Itulah kelebihannya yang memiliki layer. Tapi kalau yang tidak memiliki layer sangat-sangat terbatas ya, sangat-sangat terbatas sekali. Audionya juga ini bisa dibuat per layer seperti ini ya. Jadi sangat-sangat powerful lah Adobe Premiere ini ya. Nah, terus di ini merupakan timeline, juga ada layer di sini. Timeline di sini ada untuk pengaturan ininya film ya. Nah, di sini juga ada efek di sini. Nah, efek ini kalau misalnya tidak aktif bisa diklik window ya, aktifkan efeknya. Ya, ini kalau ininya mati seperti ini kan. Nah, ini nggak ada nih kan. Kita langsung aja tampilkan efek yang tadi. Nah, ya, tampil otomatis seperti itu. Nah, di sini ada project Latih. Di sini untuk menampilkan nantinya sequence 1 ya. Apa yang mau kita import di sini ya? Apakah image, apakah animate, atau juga mungkin video atau audio ya. Bisa dimasukkan di sini. Sekarang kita akan import ya sebuah video di sini ya, klik file, klik import atau Ctrl I di sana ya. Lalu saya ambil di sini misalnya Captain America Civil War ya, kita ambil open di sini. Nah, sekarang dia sudah di tatanan project ya, di tatanan project ini ya. Tetapi belum masuk ke daerah timeline ya. Bagaimana untuk bisa memasukkan video ini ke dalam timeline ya, karena kalau tidak dimasukkan ke sini berarti otomatis tidak bisa dilakukan pengeditan ya. Kita tarik saja di sini, kita drag seperti ini.
Nah, tempatkan seperti ini ya. Ini otomatis sudah tampil otomatis di sini ya. Kita jalankan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Beragam ya. Misalnya kita ingin, ini kan satu kesatuan antara video ya. Nah, seperti ini kan satu kesatuan ya antara video dengan audionya. Nah, bagaimana kalau misalnya audionya ini saya mau pisahkan ya. Saya mau pisahkan dengan videonya. Tujuannya apa? Ya tujuannya bisa kemungkinan audionya dibuang, atau juga bisa audio videonya tetap, tetapi nanti ada di bagian atau di timeline ini pengaturan, ada mungkin di bagian tertentu akan diganti suaranya dengan suara yang lain, misalnya seperti itu ya. Misalnya nantinya awal mungkin menggunakan suara yang asli, tetapi di time berikutnya mungkin di time 2 detik atau berapa nanti diganti dengan suara yang lain, misalnya seperti itu ya. Jadi harus kita rubah dulu ya, kita unlink dulu ya, kita pecah lah ibaratnya. Cukup right click ya. Setelah kita mengklik ini, nah diklik dulu ya, klik right click seperti ini unlink di sini. Nah, hasilnya kalau kita klik, nah dia sendiri-sendiri videonya ketik, nah sendiri-sendiri ya. Jadi ini kalau sudah seperti ini bisa dihilangkan audionya. Kita cukup diklik seperti ini, tekan tombol delete, nah hilang sudah ya, seperti itu. Oke, sekarang saya undo di sini ya, seperti itu ya. Nah, sekarang tadi yang saya maksud misalnya seperti ini ya, saya file import di sini. Saya ambil misalnya Simfoni Beethoven ini ya. Nah ya, Simfoni ini saya masukkan di sini. Ini perhatikan ya, di sini sampai video 4 ya. Nanti otomatis ini Simfoni ini adanya di sini pasti. Ya, adanya pasti di paling bawah. Ini kalau saya gitar nggak bisa, nanti tetapnya ada di paling bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi selalu dia menempatkan terakhir. Nah, otomatis kalau misalnya terlalu ramai di sini, ini kita bisa buang, delete saja, delete track misalnya track berapa yang mau dibuang, 4 misalnya, hapus. Oke ya, jadi jangan terlalu jauh jaraknya. Oke, delete track lagi, misalnya delete track yang keberapa, ketiga misalnya. Oke, nah ini kan kelihatan sekali dekat ya jaraknya seperti ini. Nah, Simfoni ini melebihi dari filmnya, dari videonya. Nah, gampang, tinggal diklik ini, bukan diklik ya, diarahkan seperti ini, nanti sudah tandanya seperti ini ya, tandanya seperti ini. Langsung kita tarik sesuai dengan ini video, akhir video. Nah, seperti ini ya. Jadi seimbang sekarang ya, musik dan ininya. Nah, ini juga masih ada di sini, kita geser sini. Nah, ya cukup digeser saja di drag. Nah, ini kelebihan. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan lagi ini aja. Nah, seperti ini tandanya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ya jadi sama, seimbang ini ya udah. Sekarang kita coba, pasti akan terdengar ada 2 suara di sini ya. Kita klik run. Nah, ya terdengar 2 suara. Nah, sekarang bagaimana agar suara itu tidak bertabrakan seperti tadi ya, jadi tidak langsung jalan bersamaan. Jadi harus ada setelah suara A misalnya langsung ke B, misalnya seperti itu ya, harus ada jeda-jeda seperti itu. Misalnya saya akan membuat pertama kali suara originalnya dulu ya. Ini setelah seperti ini ya, tekan dengan drag ya, maksudnya tarik aja misalnya segini ya, perkiraannya jangan terlalu panjang. Nah, yang ini setelah itu, setelah dari musik yang original tadi, saya ketarik sini. Nah ya, sekarang kita coba. Nah, sekarang tidak tertabrakan di sini. Nah, ya, udah beda ya suaranya, seperti itu.
Ini akibat tadi kita atur dengan link ya. Jadi kita putus dengan unlink, jadi kita bisa atur suara seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau saya mau memotong ya, kalau ini bukan memotong ya, hanya memperkecil area ya, area dari sound atau video ya, tapi bukan memotong ya, hanya memperpendek lah ibaratnya, tapi tidak terpotong videonya itu dalam konteks bukan hilang ya, jadi terpotong tapi bukan hilang bagiannya. Jadi kalau misalnya saya tambahkan lagi, dipanjangkan lagi ya normal lagi gitu ya. Tapi ya kalau yang sekarang saya mau jelaskan yaitu bagaimana memotong yang memang sudah terpotong gitu loh. Jadi bagian-bagian tertentu dari sound atau video itu benar-benar terpotong. Misalnya saya mau memotong video ini ya. Ini dengan menggunakan razor tool atau C di sini. Klik saja ini. Misalnya saya mau potong di bagian sini. Nah, ya, sudah terbagi dua ini ya. Jadi sekarang tinggal kita pilih yang mana mau kita potong. Misalnya saya mau potong yang bagian depan ini. Nah, langsung kita tekan tombol delete setelah dipilih dengan tools ya. Setelah itu hilang ya. Ini hilang, benar-benar hilang kalau seperti ini. Nah, sekarang yang sisanya ini, bagian ini, kalau misalnya ini kalau ini dijalankan ini kan jadi hitam seperti ini ya. Nah, bagaimana supaya ini terisi? Ditarik saja ke sini dengan di drag. Nah, seperti itu ya, jadi kalau ini benar-benar hilang ya. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar hilang, walaupun saya tarik lagi tidak akan ada lagi. Beda dengan yang Beethoven tadi atau ini. Ini kalau saya tarik lagi, ya, dia akan utuh lagi, keluar lagi suara itu. Ini saya tutup yang ininya supaya jelas. Nah, ini udah saya tutup Beethovennya, nanti perhatikannya ini suara ini sekarang yang keluar, suara aslinya, orinya. Nah, ya. Jadi tidak hilang. Kalau ini sudah benar-benar hilang ya, yang bagian tadi saya potong. Oke, sekarang saya akan memasukkan teks ya atau title ya ke dalam video ini ya. Jadi di sini nanti saya akan berikan pesan moral ya, misalnya akibat perang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, misalnya seperti itu. Nah, untuk sebelumnya kita edit dulu ya size dari video ini ya, supaya nanti ada yang hitamnya ini tertutup semua. Kita besarkan saja ini seperti ini. Nah ya, jadi yang hitamnya tertutup ya, yang hitam itu. Nah, seperti ini. Oke, sudah pas. Sekarang baru kita akan terapkan. Jadi cukup caranya klik saja image-nya ya. Saya undo dulu sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup klik area gambarnya seperti ini ya, videonya diperbesar seperti ini sampai tertutupi warna hitamnya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat title. Title di sini new title ya. Jadi title, new title, default style aja, default style ya. Untuk ukuran default aja seperti ini, width-nya, height-nya juga sama ya. Nah, nanti di sini dilapisi ada. Nah, ini kita mau menempatkan posisinya di mana gitu teks ini ya. Misalnya sekarang begini. Sekarang saya buat misalnya akibat perang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, misalnya seperti itu ya. Ini kita tempatkan posisinya di tengah seperti ini ya. Terus untuk ininya kita langsung klik ini aja, ini mau diperkecil misalnya seperti ini.
Sekarang kita susun di mana ini letaknya, misalnya seperti ini. Nah, oke, kalau dikira sudah tepat ya, langsung kita close. Ya, kita close. Ini belum terjadi, belum terlihat karena kita belum tempatkan ini di area video ya. Kita tempatkan di sini. Nah, ini terlihat ya. Akibat perang yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu ya. Ini tergantung, kalau kita mau ini semuanya terus sampai akhir ya tinggal ditarik begini ya. Sama. Nah, seperti ini sampai sini misalnya. Akhir dari ini. Nah, ya, nanti kalau ini diputar terus ada. Nah, seperti itu. Nah, terus. Nah, kalau misalnya hanya di area tertentu saja, saya undo dulu. Nah, misalnya hanya ini aja, sampai mana misalnya? Nah, sampai mana misalnya kita kan? Untuk lebih mudahnya kita menggunakan zoom in saja ya. Zoom out, maaf, zoom out diperbesar dengan tekan tombol sama dengan. Nah, seperti ini. Atau juga bisa klik clip, nggak salah. Kalau itu mau scan. Nah, ini scan ya. Zoom in, zoom out. Ya, zoom in bukan zoom out, maaf, zoom in ya, tekan sama dengan. Tujuannya apa? Nah, kelihatan ini lebih besar ya rongganya ini. Jadi mau sampai mana nanti kelihatan di sini. Kita atur perlahan ya, kita geser dikit-dikit. Nanti kira-kira di mana nanti ininya akhirnya yang kita akan tetapkan. Nah, ini udah. Nah, di sini berarti udah nggak bisa, udah nggak maksudnya nggak bisa. Tapi tidak saya kasih ini. Nah, pesan di sini. Nah, di sini aja misalnya cukup ya. Udah kita tutup. Atau juga bisa seperti ini ya, kita razor misalnya. Bisa seperti ini razor. Nah, ya. Setelah itu ini kita tetapkan, ini kita buang. Nah, ya. Ya, razor juga bisa seperti ini. Nah, ya kan, nanti kesini udah nggak ada ya, udah nggak ada di sini. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau saya mau melakukan edit ya, posisinya misalnya mau diganti di bawah atau di tengah ya, ini tinggal cukup klik aja ini. Ya, cukup klik di sini. Ada juga yang mengaturnya langsung di sini, tapi kalau saya lebih baik di sini ya. Nanti takutnya kalau ke sini tarik gambarnya juga kena ya, itu yang dikhawatirkan. Ini aja. Nah, di sana di sini. Otomatis dia ya berubah. Atau mungkin di samping sini. Boleh. Ya. Di atasnya di sini juga bebas ya sebenarnya, dan di sini juga kita bisa ganti warnanya ya, warnanya bisa diganti, ini color aja klik ya, misalnya hitam, otomatis berubah dia seperti itu. Jadi nggak usah lagi nanti dari sini otomatis sudah berubah ya. Nah, untuk ukuran di sini 66, kalau kita nggak mau tarik ya bisa juga kita tentukan misalnya 65 misalnya, bebas ya, seperti itu. Jadi bisa langsung juga di sini ya. Kita maunya di tengah lagi, kita geser lagi aja di sini. Kira-kira ini ada nih AP nih, kuning, langsung tengah dia sini. Oke, itu ya, bagaimana menyisipkan teks atau title ya. Nah, sekarang bagaimana kalau mau menyisipkan bukan video melainkan misalnya animate atau image ya, seperti itu. Kita cukup tinggal panggil lagi sama file import ya. Terus apa yang kita mau ambil, misalnya saya bisa ke sini animates ya. Kita misalnya kayak apa sih, subscribe ya, minta apa seperti itu ya. Nah, ini bisa kita terapkan di mana misalnya kita mau terapkan. Kita pilih di ini terakhir misalnya. Ini saya kecilkan dulu zoom innya supaya jelas ya ada di mana posisi. Nah, sudah seperti ini. Misalnya saya mau ini ada di daerah sini. Ya, kecilkan. Nah, ini kalau kita jalankan.
Tunggu episode berikutnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share. Dan bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.